Kepikiran gak sih gimana semuanya ini dimulai? Nah, kali ini kita bakal mundur jauh ke titik paling awal. Kita akan kupas tuntas kisah manusia pertama, Nabi Adam, menurut tradisi Islam. Dan uniknya, cerita kita ini ternyata nggak dimulai di bumi loh, tapi jauh di atas sana, di surga. Semuanya berawal dari sebuah pengumuman ilahi yang, bisa dibilang mengubah segalanya. Jadi, ceritanya begini. Tuhan mengumumkan ke para malaikat bahwa Dia punya rencana untuk menempatkan sebuah ciptaan istimewa di bumi. Bukan ciptaan biasa, tapi seorang pemimpin, seorang khalifah. Nah, apa sih khalifah itu? Intinya, itu adalah peran sebagai penerus, pemimpin, atau pengelola. Dan tugas ini dipercayakan kepada kita, manusia. Inilah yang jadi fondasi dari seluruh keberadaan kita di bumi. Proses penciptaannya sendiri udah luar biasa, dari segenggam tanah liat dan langsung dibekali pengetahuan yang sangat luas. Bahkan para malaikat pun tidak memilikinya. Ini dari awal sudah menunjukkan betapa spesialnya tujuan Adam diciptakan. Gak cuma itu, beberapa tradisi menyebutkan kalau Adam diciptakan dengan tinggi sekitar 60 hasta dan diberi umur sampai 1000 tahun. Wow, ini benar-benar menekankan betapa istimewanya manusia pertama ini. Oke. Puncaknya adalah ketika Tuhan memerintahkan semua makhluk untuk bersujud kepada Adam. Ini bukan sujud penyembahan ya, tapi sebagai bentuk penghormatan. Nah, disinilah terungkap perpecahan besar antara malaikat yang patuh dan satu sosok yang menolak, iblis. Dan alasan penolakannya itu, jelas banget. Dia bilang, aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api dan dia dari tanah. Inilah akar masalahnya, kesombongan. Iblis merasa lebih superior dan menolak kebijaksanaan Tuhan, yang akhirnya bikin dia diusir dari surga. Sekarang kita bergeser ke kehidupan mereka di surga. Adam gak sendirian, ada Hawa yang diciptakan dari tulang rusuknya. Mereka hidup dalam kenikmatan, tapi ada satu aturan, cuma satu. Dan ujian inilah yang akan menentukan nasib mereka. Bayangin semua fasilitas surga boleh dinikmati, kecuali satu, jangan dekati pohon ini. Satu-satunya larangan inilah yang kemudian menjadi pusat ujian terbesar pertama bagi mereka. Tentu saja, iblis yang sudah jadi musuh bebuyutan mereka nggak tinggal diam. Dia mulai membisikkan godaan. Katanya buah itu bisa memberi keabadian, sama seperti malaikat. Iblis bahkan menamainya pohon keabadian buat menipu mereka. Cerdik sekali. Setelah dibujuk terus-menerus, akhirnya mereka goyah. Mereka menyerah pada godaan itu dan membuat sebuah pilihan yang, seperti kita tahu, akan mengubah segalanya. Akibatnya langsung terasa. Kenikmatan surga sirna, pakaian mereka hilang, dan untuk pertama kalinya mereka merasakan sesuatu yang namanya rasa malu. Mereka pun diperintahkan untuk meninggalkan surga. Oke, jadi hukuman mereka adalah turun dan hidup di bumi. Tapi ini bukan cuma hukuman loh, ini juga kesempatan. Kesempatan untuk bertaubat dan menebus kesalahan. Mereka diturunkan ke bumi, tapi terpisah. Ada yang meyakini Adam di Sri Lanka dan Hawa di Arabia. Coba bayangkan perbedaannya, dari surga yang serba ada, sekarang mereka harus menghadapi dunia yang penuh perjuangan. Rasa penyesalan mereka itu dalam banget. Disebutkan kalau selama 300 tahun, mereka terus menangis dan berdoa tanpa henti, memohon ampunan atas satu kesalahan fatal yang mereka buat. Nah, ini bagian yang menarik banget. Kehidupan mereka di bumi itu dimulai dengan perpisahan. Mereka harus saling mencari selama bertahun-tahun, menempuh perjalanan yang berat, sampai akhirnya Tuhan pertemukan lagi. Dari situlah babak baru kehidupan manusia dimulai. Setelah bersatu lagi, Adam dan Hawa mulai membangun keluarga pertama di bumi. Tapi, dengan adanya keluarga, muncul juga tantangan-tantangan baru yang jauh lebih rumit. Jadi, untuk mengisi bumi, ada aturan pernikahan untuk anak-anak mereka. Intinya, mereka harus menikah silang. Tapi Qabil, salah satu putra mereka, nggak terima. Dia maunya menikah dengan saudari kembarnya sendiri, Iklimah, yang katanya sangat cantik. Nah, perselisihan ini berujung pada sebuah ujian persembahan kurban. Singkat cerita, kurban Habil yang tulus diterima, sedangkan kurban Qabil ditolak. Hasil ini ternyata memicu rasa cemburu yang luar biasa dalam diri Qabil, sampai-sampai dia melakukan hal yang tak terbayangkan, pembunuhan pertama dalam sejarah manusia. Jadi, inilah titik krusialnya. Kisah manusia di bumi sekarang gak cuma diwarnai oleh pengampunan ilahi, tapi juga oleh konsekuensi tragis dari sifat manusia itu sendiri.
seperti rasa iri dan amarah yang tidak terkendali. Seluruh kisah Adam, dari awal penciptaannya sampai akhir hayatnya, benar-benar meninggalkan pelajaran yang sangat kuat tentang siapa kita sebenarnya. Tentang kerapuhan kita, tentang pentingnya taubat, dan tentang kompleksitas kehidupan di dunia. Dan inilah pertanyaan besar yang diwariskan Adam kepada kita semua, keturunannya. Kisah ini mengingatkan kita bahwa perjalanan hidup kita ini mungkin akan diwarnai oleh kejatuhan, tapi yang terpenting adalah pilihan apa yang kita ambil setelah kita jatuh.